Warung Politik dan Hukum. Oke, Sobat Dharmapala, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sudah tidak asing untuk teman-teman Dharmapala khususnya, yaitu ada Romo Sugih. Romo Sugih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, pada kali ini saya pengen membahas mengenai tentang standar atau pemimpin yang ideal itu seperti apa sih? Untuk tentunya dalam kacamata Buddhis. Nah, seperti kita ketahui saat ini Indonesia merupakan presidennya saat ini presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Kalau dari pertama Soekarno, Soeharto dan seterusnya, kita akan bedah mungkin lebih yang ke saat ini Pak Prabowo. Romo, izin, kalau dalam Buddhisme itu sendiri pemimpin yang ideal itu seperti apa sih kira-kira Romo? Apakah Pak Prabowo ini sudah menjalankan konsep pemimpin yang udah ideal itu? Silakan Romo. Ini pertanyaan sangat relevan. Ya. Kita baru menyaksikan ada pertunjukan skala dunia Ya, benar. mengenai kepemimpinan. Ya. Terjadinya perang Timur Tengah, yaitu Iran lawan Amerika dan Israel, itu mempertontonkan kita ada satu tokoh dari timur yang kebetulan pernah di Indonesia selama 3 bulan. Siapa beliau? Namanya Xi Jinping, Presiden dari negara Cina. Presiden Tiongkok, Ya, Tiongkok atau Cina. Republik Rakyat Tiongkok. Nah, beliau ini dulu tahun 90-an beliau pernah datang ke Indonesia. Di Jawa ini hampir 1 bulan. Oh, selama itu ya, pernah 1 bulan? 3 bulan total. 3 bulan. Pernah ke Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya, lalu ke Jawa, lalu ke Indonesia Timur. Dalam rangka apa itu, Romo? Nah, waktu itu beliau menjabat sebagai sekretaris Partai Komunis, tepatnya ya kalau kita bilang wali kota lah, wali kota Xiamen. Nah, selama di Jakarta ini atau di Jawa ini, beliau ditemani salah satu senior saya, yaitu Romo Tanjung. Romo Tanjung. Romo Tanjung ini ditugasi waktu itu oleh Mokhtar Riyadi. Nah, selama di Jawa atau di Jakarta dan Jawa, beliau ketemu dengan Romo Tanjung. Nah, kemudian Romo Tanjung cerita panjang kali lebar dengan saya, siapa Xi Jinping. Sharing pada saat itu ya. Nah, kebetulan beliau belum menjadi presiden waktu itu, atau ketua partai komunis. Nah, apa yang beliau sampaikan? Xi Jinping ini walaupun negaranya adalah negara komunis, dia tahu banget mengenai ajaran agama Buddha. Secara Mahayana, terutama praktek yang kita sebut sebagai sila, samadhi, dan panya. Cie, ting, hui, kalau bahasa Mandarinnya ya. Sila, samadhi, dan panya. Nah, apa yang kemudian kita dipertontonkan atau dunia melihat pertunjukan itu ialah ketika ada 2 tokoh dunia lain, yaitu Presiden Trump dari Amerika berkunjung ke China, yang kemudian diikuti oleh Presiden Putin Rusia, ya kan? Nah, kita lihat bagaimana tekanan Trump kepada Xi Jinping untuk memenuhi tuntutan beliau yang seabrek-abrek itu. Bagaimana kerasnya Trump, bagaimana sikap Trump terhadap Xi Jinping. Lalu kita lihat bagaimana Xi Jinping menghadapinya. Demikian juga ketika Presiden Rusia Putin datang, dan kita lihat bagaimana sikap Xi Jinping. Jadi masing-masing punya karakternya ya. Nah, yang sangat kita garis bawahi sebagai umat Buddha ialah sikap Xi Jinping ini yang menampilkan kesejukan.
Oke. menurut pendapat dunia. Tapi itulah samadhi. Itulah yang kita kenal sebagai samadhi atau bahasa Mandarinnya ting. Ya. Bagaimana tenangnya beliau menghadapi kedua tokoh ini. Bahkan salah satu podcast ngomong, ternyata Xi Jinping ini memperlihatkan kepada kita beliau itu sebagai admin dunia. Admin dunia. Sampai dianggapnya seperti itu ya. Admin dunia, bukan pemilik dunia, Iya, tetapi beda dia, konteks itu. tapi dia admin. Nah, sedangkan Trump dilukiskan sebagai siluman kera sakti yang nakal. Cukup arogan berarti. Nah, jadi bagaimana kita lihat siluman sakti ini kemudian ketemu dengan pendeta Tong. Ya, Tong Samcong. Menurut podcast itu Xi Jinping digambarkan sebagai Tong Samcong. Nah, jadi tadi pertanyaan Vicky kan sangat relate. Bagaimana sikap umat Buddha terhadap nilai kepemimpinan? Ini sudah contoh yang sangat terang benderang. Oke. Bagaimana Buddhisme bisa menampilkan seorang Xi Jinping untuk menghadapi persoalan dunia yang sedemikian carut marut ini, ya kan? Nah, kita melihat bagaimana praktek, ini kan kita cerita praktek kan? Iya. Nah, praktek Dharma itu dilakukan Dalam kepemimpinan. dalam kepemimpinan. Iya. Jadi sila samadhi panya itu benar-benar ditampilkan oleh ketua Xi atau presiden Xi dari China itu, dari Republik Rakyat Tiongkok. Iya, bentar Romo saya mau batuk. Gatal akhirnya. Dah, saya sambung ya, Romo. Jadi kalau pemimpin yang ideal mungkin kita bisa contoh dari Presiden Xi Jinping ya. Kalau kira-kira menurut Romo sendiri, Presiden Prabowo ini apakah sudah mendekati gaya pemimpinnya dengan Xi Jinping atau belum? Dalam sudut pandang kita opini. Ya, manusia kan tentu punya berbagai-bagai pengalaman, experience, background, ya kan? Kita tidak mungkin menuntut Prabowo harus sama dengan Xi Jinping. Itu nggak masuk akal. Nggak bisa ya seperti dari ya. Tetapi misalnya kita ambil contoh mantan presiden ke-7 kita, Jokowi. Pak Jokowi ya. Itu menurut saya sejauh ini beliau merupakan contoh yang terbaik. Oke. Beliau walaupun tidak beragama Buddha, kalau Xi Jinping kan dia belajar agama Buddha. Belajar agama Buddha, iya. Walaupun dia komunis ya. Kira-kira dalam segi apa nih, Romo? Pak Jokowi. Kita lihat Presiden Jokowi, presiden ke-7 kita juga menampilkan sikap yang sangat tenang. Tenangnya itu ya. Samadhi. Oke, iya benar. Ketenangan ini kemudian kita lihat digunakan beliau untuk menghadapi tekanan juga krisis yang terjadi waktu COVID. Ya, benar. COVID-19 ya kan, tahun 20 sampai 23. 22 ya. 22 atau 23 lah waktu itu. Nah, di zaman itu seluruh dunia menghadapi krisis ini. Dan kita juga terpapar kan. Saya masih ingat waktu itu saya di rumah tidak berani keluar, itu masjid, itu sirene, itu suara-suara menangis di mana-mana. Mendengar ya? Nah, kedengaran. Bentar-bentar masjid menjadikan innalillahi wa innalillahi, siapa yang meninggal lagi? Nanti suara sirene ambulan datang, lalu ada tetangga yang menangis. Nah, itu kan menyeramkan kan? Buat down juga. Nah, tetapi Pak Jokowi berhasil menampilkan ketenangan yang luar biasa. Iya, benar kalau kita lihat. Benar banget itu ya. Nah, jadi dari dua cerita ini, Xi Jinping dan Jokowi dapat kita garis bawahi punya persamaan dalam hal ketenangan.
Nah, bagaimana dengan Presiden Prabowo? Iya kan? Iya. Pertanyaan tadi kan ke Prabowo. Nah, memang kita harus mengingatkan Presiden kita ini agar jangan bersikap reaktif. Iya. Nah, bagaimana kita lihat ditampilkan di TV, dia marah-marah ketika orang bertanya, Pak Presiden kok keliling-keliling terus di dunia. Dia bilang, saya kan mau mencari minyak, ya kan? Oke. Nah, nggak perlu begitu. Tapi ya sudahlah, itu kan sudah terjadi. Yang paling bijaksana menurut saya, Pak Presiden, pemerintah ini mendengar kritik masyarakat. Toh dari 5 tuntutan mahasiswa yang kemarin disuarakan itu, nggak ada kan yang minta Presiden Prabowo untuk mundur, nggak ada. Tidak ada. Tetapi kalau andai kata ditunggangi mungkin bisa dimanfaatkan juga itu oleh kepentingan lain. Kita sebagai umat Buddha harus melihat persoalan ini secara bijaksana. Ya, benar. Kita kemudian kalau meminta beliau turun begini, lalu apa jaminan ketika wakil presiden naik, negara pasti aman? Saya kira kita harus memberi kesempatan beliau, Pak Prabowo, untuk tetap memimpin negara ini minimal sampai tahun 2029. Ya, sebenarnya. Nah, Baru sekitar 2 tahun ini ya. apakah kemudian kita akan membiarkan beliau membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat? Kan itu kan? Iya. Toh kita berharap, kita sebagai masyarakat ini kan berharap agar Presiden mau mendengarkan jeritan rakyat ini. Nah, celakanya memang parlemen kita kan diam. Iya, beramen diam. Diam Tidak 1000 menanggapi. bahasa. Ya kan? Nah, mestinya aspirasi rakyat itu disuarakan oleh anggota DPR RI kan? Harusnya secara ini konstitusi. Jadi kan bisa dilokalisir di parlemen kan? Iya. Nah, tetapi ini kan partai politik ini semua diam. Harusnya bersuara ya. Nah, termasuk yang menyatakan dirinya oposisi kan? Ada memang segelintir. Jadi kita ini kan mestinya menggunakan lembaga-lembaga resmi ini, tapi di situ kan macet. Fungsinya tidak maksimal. Nah, pada saat sehingga meluber ke jalan kan. itu. Iya. Harusnya sih masyarakat mungkin ketemu langsung sama parlemen ya. Mungkin andai kata diterima masukannya seperti apa, diberikan ruang berbicara, mungkin akan lebih damai. Justru itu kita berharap pemimpin kita, baik yang di pemerintah eksekutif kan, Iya, eksekutif. maupun yang di legislatif DPR itu bisa mendengar. Iya. Nah, misalnya salah satu contoh, kita nggak usah terlalu istilahnya kita tidak mengakui kenyataan. Kenyataan kan ada teman kita, Ketua DN Pak Kevin Wu sendiri kan, Iya. anggota DPRD. Iya, benar. Nah, dia melakukan turun ke masyarakat Turba. Tiap 2 minggu sekali beliau membuka pengaduan Iya, lewat pos bakum ya. lewat Pos bakum, pos bantuan hukum. bukan pos bakum, lewat Aming Pahe ya, Iya. kopi Aming Dalam Pahe. programnya pos bakum. Nah, beliau mendengar keluhan masyarakat. Itu kan mestinya dilakukan pemerintah. Benar. Pemerintah mendengar keluhan masyarakat ini, ya diajak ngomong lah. Iya, komunikasi. Mahasiswanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh agamanya kan gitu, bisa memberikan masukan kepada pemerintah seandainya parlemen itu macet. Ya, benar. Jangan kemudian kita terpaku pada survei-survei yang menyatakan oh ini approval rating atau yang setuju dengan presiden ini sudah mencapai 85%. Itu konteksnya kayak asal bapak senang seperti Nah, jadi survei-survei ini juga menurut saya perlu kita ragukan. Iya. Kita nggak tahu benarnya apa enggak. Nah, ini cuman ya seperti Vicky tadi bilang, cuma Asal Bapak membuat asal bapak senang.
Nah, tetapi kan problem kita yang disuarakan oleh mahasiswa itu nyata kan? Nyata memang yang terjadi seperti ini. Nyata. Iya. Misalnya kenaikan harga, itu kita merasakan banget. Plastik aja berapa Plastik yang duit. luar biasa sih, pedagang kecil itu kan jadi pada berat ya. Obat juga menjadi mahal, pupuk, ya kan? Lalu apalagi macam-macam, dolar melambung. Tinggi. Sekarang 17.800 yang saat ini. 17.500 karena 17.800 kan karena ada rekayasa. Dia rekayasa ya, biar turun. Ada rekayasa. Adanya dinaikkan BI rate. Iya. BI rate naik artinya apa? Artinya pembiayaan ini, kenaikan dolar ini dibebankan kepada masyarakat, terutama yang minjem uang kan, segala macam ya. minjem uang. BI rate itu kan menyangkut interest kan, menyangkut bunga kan. Iya. Jadi yang minjem duit, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan belanjaan, itu kan jadi mahal. Benar. Nah, pemerintah mestinya mendengar, misalnya yang didengar efisiensi. Anggaran. Iya, efisiensi, jangan boros. Pemerintah misalnya dulu waktu Pak Prabowo belum menjadi presiden tahun 2014, beliau pernah menyoroti kegiatan Presiden SBY waktu itu. Bagaimana menurut beliau SBY terlalu boros melakukan perjalanan ke luar negeri yang mencapai 20 triliun. Nah, sekarang beliau sama. Nah, bahkan lebih kan. Dalam waktu 1,5 tahun aja sudah hampir 60 kali kan kunjungan ke luar negeri. Bahkan ke Perancis itu sampai 3 kali. Nah, itu kan katanya dalam rangka mengamankan kepentingan negara. Ya gimana caranya Presiden Jokowi waktu itu kita anggap berhasil, nggak sampai segitunya kan? Ini bukan kita mendikotomi atau mengadu-adu Presiden Jokowi dengan bukan kita bandingkan, tapi ya yang bagus ini jadi contoh gitu loh. Iya, benar. Nah, ini pemerintah harus mendengar, terima masukan ya. Iya. Nah, satu lagi Romo, kan lagi kemarin tuh ramai yang paling kuat itu kan sebenarnya penekanan masyarakat itu hilang aja MBG karena nggak guna. Itu kira-kira aja bagaimana tuh? Kalau saya pulsu pandang saya ya, mungkin MBG itu memang niatnya untuk mencegah stunting di masyarakat, khususnya di beberapa wilayah yang mungkin tidak bisa makan bergizi. Tapi akhirnya disalahgunakan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dikorupsi dan lain-lain. Menurut tanggapan Romo, MBG ini mendingan dihapus apa jangan? Ya, MBG, satu lagi Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih, ya. Nah, ini kan jadi sorotan. Kita lihat MBG ini. Banyak yang keracunan juga. Iya. Lalu prakteknya juga banyak yang makanan itu kemudian sampai ke siswa itu basi. Iya. Nah, bagi siswa yang mampu, dia lihat makanan yang dikasihkan dia seperti ini dibuang. Iya, bagi yang dia mampu dibuang. Jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Ini semua perlu dievaluasi. Evaluasi berarti ya. Nah, itu ada satu tokoh namanya Ferry Latuhihin ya kalau nggak salah. Beliau mengkritik kenapa MBG ini menghabiskan uang yang tidak sedikit ratusan triliun kan? Iya, besar. Dulu mau sampai 300-an triliun, sekarang dikurangi jadi 200 sekian. Tapi kan tetap gede itu uang. Kenapa tidak pernah ada pilot project? Misalnya dicontohkan di satu kota, lalu kalau sudah oke satu provinsi, lalu beberapa provinsi baru diberlakukan nasional. Ini kan nggak dikebut satu malam, seperti cerita 1001 malam. Seolah-olah kayak kejar tayang. Ya, makanya pemerintah itu harus pandai belajar dari contoh kita, yaitu Awaloki Teswara. Dewi Kwan Im misalnya. Dewi Kwan Im, Bodhisatta Kwan Im, bukan Dewi, Bodhisatta Kwan Im. Apa yang kita perlu contoh dari beliau? Ada 3. Apa aja? Satu, Awaloki Teswara. Awaloki Teswara, mendengar. Nah, ini adalah contoh bodhisatta yang mendengar. Apa yang didengar? Penderitaan dunia. Presiden, pemerintah harus mendengar
suara masyarakat. Keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Kemudian contoh lain daripada awal kita suara ini adalah cinta kasihnya. Yes. Beliau seperti kata Karania Metasuta itu beliau melindungi anaknya yang tunggal. Oke. Jadi dia itu ibu dunia. Iya. Ya. Nah, jadi seorang ibu dia pasti melindungi anak-anaknya. Dia menyayangi anak-anaknya, ya kan? Nah, pemerintah juga harus menyayangi rakyatnya. Caranya ya bagaimana mendengar suara rakyat, kemudian menindak hal-hal yang negatif, ya kan? Iya. Nah, itu harus mendengar dan menyayangi. Meta, mendengar, Oke. dan menggunakan meta, terus memperdulikan rakyat. Peka istilahnya ya. Iya, Bilang. karuna, meta karuna. Meta karuna. Jadi bukan cukup hanya mendengar aja, tapi juga harus menggunakan hati, ya kan? Iya, Nah, hati. juga harus peduli, ya kan? Jangan cuma saya kasihan ya, malu ya, kasihan doang. Harus ada tindakan. Nah, tapi dong. juga harus peduli. Iya. Nah, rakyat menyoroti program MBG ini dipenuhi dengan berbagai korupsi. Coba bayangin aja, bagaimana program MBG masih beli kaos kaki. Itu kan nggak ada sambungannya. Nggak masuk akal ya. Nah, lalu dibuat SPBG yang sebagian besar itu kemudian Jadi proyek. jadi banjakan. Iya. Nah, lalu ada lagi program beli motor. Makin jauh ya. Motor Kita lihat listrik memang yang nggak nyambung yang gitu loh. anggaran jadi kayak nggak Nah, ini. akhirnya kan maksimal. sekarang ditangkap Iya. pensuplai motornya itu baru tadi pagi diumumkan ditangkap. Jadi kalau saya tarik garis besar ini ya, pemimpin itu sebenarnya kan mungkin niatnya baik ya pasti ya, pengen rakyat maju. Cuman kadang di bawah-bawahnya itu ya. Nah, yang maksudnya memanfaatkan. begini, pemerintah tidak boleh bilang bahwa program ini salahnya rakyat atau Iya. salahnya oknum. Iya. Pemerintah juga harus mengevaluasi diri. Semua kesalahan itu kan berasal dari kebijakan Pusat, ya. pemerintah. Nah, apa kemudian pemerintah tidak pernah berpikir program ini kemudian menimbulkan masalah buat masyarakat, masalah buat penindakan hukum dan sebagainya? Kan mesti ada kajian dong sebelum. Kajian yang terus-menerus rutin. Nah, setelah ada sebelumnya ada kajian, terus harus diikuti dengan pengawasan kan, Ya, benar. gitu loh. Jadi sebenarnya Romo ini panjang banget nih, kalau kita bahas seru banget, bisa kayak kuliah 2 SKS nih. Panjang banget ini. Menarik sekali sebenarnya teman-teman semua. Jadi kalau garis besarnya sebenarnya kalau mau jadi pemimpin itu kita bisa ambil diri dari nilai-nilai Buddhis itu sendiri ya. Kita nggak bicara agama lah, anggap sebagai way of life gitu ya Romo. Yang dimana bisa mencerminkan kita mendengar ya keluhan rakyat masyarakat, kita harus peka terhadap masyarakat dan kita juga harus mencintai dengan melakukan tindakan kita peduli dengan mereka. Iya. Secara garis besar seperti itu. Kalau kita bongkar ini panjang banget nih. Sebenarnya dari setiap pemimpin negara kita di Indonesia dari 1 sampai 8 dari zaman Pak Soekarno pasti masing-masing pemimpin itu mempunyai nilai-nilai positif. Ya, cuman saja memang harus melakukan evaluasi dan kajian dalam setiap programnya agar tidak menjadi suatu hal yang rancu, istilah gitu Romo ya. Iya. Ya mungkin gitu Romo. Ada satu hal mungkin yang ingin Romo sampaikan buat teman-teman umat Buddha yang khususnya generasi muda. Siapa tahu di masa depan akan jadi pemimpin negeri ini dari umat Buddha gitu kan. Mungkin ada pesan, silakan. Iya. Kita sebagai umat Buddha, kita tidak boleh apolitik atau tidak mengerti politik. Harus kita peduli Kita ya. harus peduli, Melek istilahnya. melek politik. Kalau kita tidak mau terjun secara Langsung. aktif, tapi kita juga ingin mengikuti. Karena kehidupan kita ini kan ditentukan Yes, benar. dari politik. Kebijakan pemerintah itu kan Segala hal ya. politik. Dari harga skincare, kopi segala macam itu dari politik. Nah sebenarnya. iya, karena itu kita tidak boleh tidak terlibat atau kita tidak boleh acuh di bidang politik. Kita kan umat Buddha ini harus bijaksana. Ya, benar. Nah bijaksana itu artinya kita pakai IQ Dan EQ. pakai EQ. IQ
kita gunakan untuk menganalisa Berpikir logika. kebijakan pemerintah yang logis nggak? Ya logis nggak? MBG kalau itu dilakukan secara positif tentu positif, bakal itu bagus baik. banget itu ya. Karena gini kan, Jokowi waktu itu membangun infrastruktur. Iya, fokus ya. Nah, iya kan? Nah, selain infrastruktur, kita memerlukan pembangunan manusia. Yes, SDM itu sendiri, makanan, dan mungkin next ke depan pendidikan. MBG ini sebetulnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Tetapi caranya mungkin tidak seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah atau BGN sekarang. Nah, ini harus kita evaluasi. Tujuannya baik, tujuan baik saja tidak cukup. Tata caranya juga harus baik. Harus ketat itu. Nah, misalnya sekarang saya mau ngasih Bante dana, baik nggak itu? Ngasih dana baik ke dong, baik, berdana itu berdana baik itu dong. baik. Karma Tapi baik caranya juga harus baik. Benar. Kalau caranya kemudian saya pecahin jendela, saya saya tabrak orang-orang, yang penting saya berdana, itu salah. Iya kan? Itu salah. Nah itu makanya caranya pun harus baik. Benar. Itu loh. Jadi andai kata di masa depan ada umat Buddha yang pengen jadi pemimpin, harus menjalankan dari nilai-nilai Buddhisme itu sendiri ya, Romo. Oh tentu. Bisa nggak suatu saat nanti kira-kira? Kalau secara singkat, bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai seorang masyarakat, sebagai anggota masyarakat, sebagai rakyat, ada hal yang kita bisa ambil dari ajaran agama Buddha ini. Misalnya sila. Sila itu kan artinya kita memenuhi atau kita mengikuti aturan hukum. Kan sila. Memelihara sila artinya kita ikut akan aturan hukum. Lalu samadhi. Ketenangan ya. Masyarakat harus tenang. Bukan kemudian bereaksi. Jangan langsung bereaksi dikit-dikit. Jangan dikit-dikit langsung bereaksi, langsung kita tulis di sosmed atau apa. Itu kan tidak bijaksana. Situasi bukannya benar malah makin benar. Kita tenang. Nah, tapi kalau salah ya kita tegur. Benar. Ya kan? Kalau benar kita puji dong. Jiwa kesatria. Lalu ketiga, kita juga harus bijaksana. Pannya kan? Nah, itu nilai-nilai Buddhis yang bisa digunakan di masyarakat kita. Sebagai pemimpin, memang saya tadi di awal kan kita sudah kasih contoh bagaimana kedua pemimpin ini, misalnya Pak Jokowi dalam menghadapi krisis COVID-19 itu, dan bagaimana Presiden Xi Jinping menghadapi konflik atau perang yang ada di Timur Tengah ini. Nah, keduanya kan menampilkan sikap samadhi, ketenangan. Nah, dan akhirnya mereka sukses kan mengendalikan krisis itu kan. Nah, ini. Berarti ini yang bisa kita ambil ingatkan kepada pemimpin kita. Kita juga bisa ingatkan kepada teman-teman Buddhis. Kita punya modal untuk menjadi pemimpin. Jangan ragu, ya kan? Nah, tetapi memang, brother, harus diakui sistem demokrasi ini juga menghambat umat Buddha untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena suara demokrasi ini kan mayoritas. Nah, jumlah umat kita nggak banyak. Nah, ini jadi kendala juga. Jadi ketimpangan juga sebenarnya. Iya, kendala untuk kita. Tapi tidak menutup kemungkinan dong, bisa sebenarnya. Ya kalau basis kita adalah prestasi. Prestasi ya. Nah, sayangnya kan sekarang prestasi itu menjadi nomor sekian. Saat ini yang terjadi realitanya. Ya, itu kenyataannya. Itu sebenarnya nggak bisa jadi suatu hal yang tutupi, sebenarnya rahasia umumnya. Ya, ini menarik sekali, agak prihatin juga sebenarnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya siapapun Anda bisa jadi pemimpin kelak di masa depan Indonesia.
Yang pasti pemimpin itu harus bijaksana, harus mempunyai ketenangan, memiliki cinta kasih, seperti tadi Romo sampaikan. Kelak, suatu saat saya yakin percaya ada pemimpin Indonesia yang seperti itu, sehingga Indonesia bisa menjadi sejahtera dan makmur, masyarakatnya pun bisa bahagia. Itu aja mungkin Romo ya. Ya, kita Romo. tidak usah kemudian menuntut Ya, pemimpin kita harus beragama Buddha. tidak harus. Saya tidak harus. Kita nggak usah saya maksa. kira tidak perlu kulitnya itu. Iya. Yang penting prakteknya Yes. yang dia jalankan. Yang penting praktek, kita nggak pandang dia siapa, Iya. apa latar belakangnya saudara. Nah, seperti Pak Jokowi, Iya. dia tidak mengaku, dia bukan seorang yang mengaku beragama Buddha kan, Iya. tetapi tindakan-tindakannya itu mencerminkan bagaimana beliau menggunakan yang namanya samadhi Yes. dalam kebijakannya. Oke. Terutama waktu krisis kan orang diuji. Itu pada saat terjadi. krisis. Memang kalau kita lihat kilas balik ke belakang itu sangat benar sih, benar banget. Dan kita mungkin lupa selama ini ya. Ini jadi poin yang kuat juga nih. Pak Jokowi itu menjalankan nilai-nilai samadhi, ketenangan yang harus dimiliki oleh kita semua. Mungkin itu aja Romo. Terima kasih banyak Romo sudah mampir ke Warung Politik dan Hukum ini. Next jadi narasumber lagi di sini, bisa Romo ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan bosan aja. Iya, jangan bosan. Kita nggak akan bosan. Tapi kalau dibahas ini bakal panjang banget. Jadi kita mungkin bakal berepisode biar step by step. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah nonton. Sampai ketemu lagi di Warung Politik dan Hukum. Romo, terima kasih. Nama budaya. Namo Buddhaya. Nama budaya juga teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di next Warung Politik dan Hukum by Dharma Nusantara. Oh, budaya. Oke. Warung Politik dan Hukum.